Hari ini kami akan memaparkan materi presentasi yang berjudul Kode Etik PNS dalam Literasi Digital, Digital Safety, dan Digital Skill. Topik ini sangat relevan mengingat kita saat ini sedang berada di tengah arus besar transformasi birokrasi. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 1, subkelompok kecil 2. Anggota kelompoknya yang pertama Luki Ahmad Niamullah, selanjutnya Muhammad Amar Rashid, Muhammad Fadil, saya sendiri, Muhammad Fajar Fitra Hidayat, dan terakhir Muhammad Hafid Fadil. Rekan-rekan, kita tahu bahwa pemerintah sedang gencar mendorong sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dalam sistem ini kita sebagai ASN bukan sekedar penonton, tetapi sebagai penggerak utama yang dituntut menjadi smart ASN. Namun ada sebuah tantangan besar, seringkali kecepatan kita dalam beradaptasi dengan teknologi atau digital skill tidak sebanding dengan kesadaran kita akan keamanan data atau digital safety dan kepatuhan pada etika di ruang digital. Poin penting yang perlu kita garis bawahi dalam presentasi ini adalah ruang digital adalah perpanjangan dari ruang publik. Setiap tindakan, tutur kata, hingga rekam jejak kita di internet tetap terikat secara mutlak pada pedoman core values ASN, yaitu berakhlak. Status kita sebagai abdi negara tidak lepas begitu saja saat kita beraktivitas di dunia maya. Mengapa literasi digital ini menjadi sangat krusial, terutama bagi kita di instansi yang menjaga pintu gerbang negara? Dinamika pelayanan kita melibatkan data kependudukan dan informasi intelijen yang sifatnya sangat rahasia. Jika literasi keamanan kita rendah, risikonya akan fatal seperti ancaman kejahatan siber, yaitu phishing atau ransomware, pelanggaran etika medsos yang bisa merusak netralitas, dan dampaknya kebocoran data nasional hingga hilangnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan literasi digital adalah keharusan yang tidak dapat ditunda. Baik, selanjutnya ada 4 pilar literasi digital, yaitu yang pertama digital skill atau kecakapan digital, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu digital culture atau budaya digital, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun kewawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital. Bagi ASN ini berarti menginternalisasi nilai-nilai instansi saat berselancar di dunia maya. Kemudian yang ketiga yaitu digital ethics atau etika digital, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette. Kemudian yang terakhir digital safety, yaitu keamanan digital, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi serta keamanan digital. Baik, selanjutnya adalah kode etik PNS dalam penggunaan teknologi digital. Sebagai abdi negara, ruang digital pada hakikatnya adalah perluasan dari ruang publik di dunia nyata. Oleh karena itu, segala aktivitas digital seorang PNS terikat kuat pada core values berakhlak. Penerapan kode etik tersebut meliputi yang pertama, berorientasi pelayanan, kompeten, dan akuntabel, yaitu PNS harus memakai teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, ramah, dan solutif. ASN juga dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi digital, memahami perkembangan teknologi, serta mampu menggunakan aplikasi dan sistem kerja secara profesional. Selain itu, penggunaan fasilitas digital negara seperti jaringan internet kantor, perangkat keras, maupun akun premium yang dibiayai negara harus dipertanggungjawabkan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun hiburan semata. Selanjutnya yaitu nilai harmonis dan loyal. PNS dilarang keras memproduksi, menyebarkan, atau bahkan sekedar memberikan like dan share pada konten bermuatan syara, hoax, provokasi, maupun ujaran kebencian. Ruang digital harus dijaga keharmonisannya. Selain itu, loyalitas diwujudkan dengan menjaga rapat-rapat rahasia negara, dokumen internet, dan tidak melakukan kritik terbuka yang merendahkan kebijakan instansi atau pimpinan di media sosial. Kemudian yaitu nilai selanjutnya yang terakhir yaitu nilai adaptif dan kolaboratif, yaitu tidak menolak jika ada implementasi sistem aplikasi baru dari pusat. ASN dituntut untuk beraktif berkolaborasi dan berbagi data secara aman antar bidang menggunakan platform digital yang sah guna memangkas ego sektoral. Selanjutnya, dalam kerangka sistem pemerintahan berbasis elektronik, digital safety atau keamanan cyber bukan lagi sekedar tanggung jawab divisi teknologi informasi, melainkan tanggung jawab setiap individu aparatur negara. PNS adalah garda terdepan yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan data masyarakat, dokumen kenegaraan, dan arsip rahasia.
Satu kelalaian kecil dari seorang pegawai, misalnya mengunduh lampiran email phishing, menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, atau menggunakan akses wifi publik tanpa VPN untuk urusan kantor, dapat menjadi pintu masuk bagi peretas. Ancaman seperti malware atau ransomware dapat menyandra seluruh pangkalan data instansi yang berujung pada kelumpuhan pelayanan publik berskala nasional dan hancurnya tingkat kepercayaan masyarakat. Lebih dari itu, keamanan perangkat juga harus diperhatikan, mulai dari mengaktifkan verifikasi biometrik pada pegawai yang memuat informasi dinas, mengelola sinkronasi data peramban secara aman di komputer sistem operasi kantor, hingga kewaspadaan terhadap rekayasa sosial di mana pihak eksternal mencoba manipulasi psikologis pegawai untuk mendapatkan akses ke dalam sistem. Untuk mendukung efisiensi birokrasi di era ini, seorang smart ASN tidak boleh puas hanya dengan kemampuan mengetik dokumen dasar. Terdapat beberapa keterampilan digital esensial tingkat lanjut yang perlu dikuasai. Yang pertama, otomasi administrasi dan pengolahan data besar. Kemampuan mengelola spreadsheet dengan formula yang kompleks untuk merekapitulasi pelaporan. Bagi pegawai yang lebih teknis, pemahaman dasar mengenai bahasa script seperti Python sangat berguna untuk mengekstraksi data secara masif, menyortir informasi berulang, dan memangkas waktu kerja administratif. Yang kedua, pemanfaatan komputasi awan atau cloud computing. Mahir dalam mengelola tata letak dokumen atau file management pada ruang penyimpanan awan digital dengan kapasitas 4 besar atau hingga 5 TB, serta mau berkolaborasi secara langsung atau real-time document editing dengan rekan sejawat di lokasi yang berbeda. Yang ketiga, pemanfaatan kecerdasan buatan dan mampu menggunakan instruksi otomatis pada asisten virtual atau platform conversational AI generasi terbaru untuk menyusun kerangka dokumen, merangkum kebijakan, dan mendesain draft standar operasional prosedur dengan lebih terstruktur dan efisien. Yang terakhir, open source intelligence, khususnya bagi pegawai yang berada di divisi penegakan hukum. Skill ini mutlak diperlukan untuk mencari, memverifikasi, dan menganalisis rekam jejak digital suatu entitas dari berbagai sumber terbuka di internet guna mendukung proses investigasi. Penerapan literasi digital dalam pelayanan publik di kantor imigrasi. Yang pertama ada dari bidang dokumen perjalanan dan izin tinggal keimigrasian. Bidang pelayanan merupakan etalase utama instansi yang berhadapan langsung dengan pemohon. Penerapan literasi digital di lini ini berfokus pada kecepatan, akurasi, dan keramahan layanan. Yang pertama ada digital skill. Petugas dituntut mahir mengoperasikan sistem informasi manajemen keimigrasian atau SIMKIM secara komprehensif mulai dari tahap pengambilan data, biometrik, yaitu foto dan sidik jari, hingga proses pencetakan paspor. Penguasaan alur verifikasi dokumen digital melalui aplikasi paspor juga sangat penting untuk memangkas waktu antrian fisik. Lalu yang kedua ada digital ethics dan culture. Petugas yang mengelola kanal komunikasi digital layanan paspor seperti WhatsApp Customer Service atau Direct Message Instagram harus mengedepankan etika komunikasi yang sopan, responsif, dan solutif saat menjawab keluhan atau pertanyaan masyarakat terkait persyaratan dokumen. Lalu yang terakhir ada digital safety. Mengingat petugas mengelola dokumen kependudukan sensitif seperti KTP, KK, dan akta kelahiran, prinsip keamanan data privasi pemohon harus dijaga ketat agar tidak disalahgunakan atau difoto menggunakan perangkat pribadi tanpa izin. Yang kedua adalah bidang teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Bidang TIKIM sendiri berperan sebagai tulang punggung infrastruktur digital informasi publik di kantor imigrasi. Fokus utama literasi digital di bidang ini adalah manajemen jaringan dan kehumasan. Yang pertama ada digital skill. Personel TIKIM harus menguasai keahlian teknis tingkat lanjut seperti pemeliharaan server lokal, pengelolaan basis data pendaftaran antrian online, serta keahlian desain grafis dan pengeditan video untuk memproduksi konten sosialisasi aturan keimigrasian yang mudah dipahami oleh publik. Yang kedua ada digital safety. Menjadi garda terdepan dalam menangkal ancaman cyber, petugas harus secara rutin memantau sistem dan memastikan pembaruan keamanan berjalan optimal di seluruh perangkat kantor. Kolaborasi dan evaluasi. Dalam rangka kerja pengawasan dan evaluasi kinerja berbasis elektronik, Kapit Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian memberikan pembinaan secara langsung dan berkala kepada seluruh staf di instansi guna memastikan SOP literasi dan tata kelola digital diterapkan secara konsisten. Yang terakhir ada bidang intelijen dan penindakan keimigrasian. Lini penegakan hukum dan pengawasan menuntut penerapan literasi digital yang berorientasi pada analisis dan kerahasiaan informasi tingkat tinggi. Yang pertama digital skill. Petugas dituntut
memiliki keterampilan open source intelligence untuk menelusuri rekam jejak digital orang asing di media sosial, memverifikasi izin tinggal, serta memantau pergerakan WNA melalui aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Yang kedua ada digital safety. Pengamanan transmisi data investigasi adalah prioritas absolut. Laporan penyelidikan dan identitas target operasi tidak boleh disimpan pada cloud publik yang tidak terinskripsi atau dikirim melalui aplikasi pesan instan yang rentan diretas. Yang terakhir ada tata kelola dokumen digital. Presisi dalam administrasi persuratan digital sangat ditekankan. Dalam penyusunan pelaporan dan dokumentasi strategis seperti laporan pelaksanaan tim pengawasan orang asing, struktur digital harus merefleksikan hierarki secara akurat. Dokumen laporan harus secara definitif mencantumkan kepala bidang dan sebagai pihak pengirim dengan tujuan surat yang secara spesifik diarahkan kepada kepala kantor. Slide selanjutnya yaitu ada tantangan dalam penerapan etika dan literasi digital bagi ASN. Yang pertama, generation gap atau kesenjangan generasi. Terdapat perbedaan mencolok dalam hal kecepatan adaptasi teknologi antar pegawai senior dengan pegawai junior. Hal ini kerap menghambat transisi dari pencatatan manual menuju pencatatan berbasis data terintegrasi. Lalu yang kedua ada batas kabur antara opini pribadi dan representasi instansi. Banyak oknum ASN yang masih menganggap akun media sosialnya adalah murni milik pribadi, padahal publik kerap melihat identitas kepegawaian yang melekat, sehingga opini atau keluhan yang bersifat personal dapat diasumsikan sebagai pernyataan resmi atau sikap institusi. Tiga, ada evolusi kejahatan cyber yang cepat. Seiring dengan semakin bergantungnya birokrasi pada aplikasi online, peretas terus mengembangkan metode baru. Tantangan berat bagi birokrasi adalah bagaimana anggaran dan program pelatihan keamanan cyber dapat mengejar kecepatan inovasi para pelaku kejahatan cyber tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai upaya meningkatkan digital safety dan digital skill ASN. Upaya yang pertama yaitu pembelajaran berkelanjutan, continuous learning. Pelatihan literasi digital tidak boleh sekedar menjadi formalitas gugur kewajiban. Instansi perlu memfasilitasi lokakaya berjenjang mengenai manajemen data, penggunaan platform cloud, hingga simulasi perlindungan dari serangan phishing. Yang kedua yaitu penerapan SOP tata kelola IT yang ketat. Harus ada aturan internal yang tegas mengenai klasifikasi data, dokumen mana yang boleh dikirim via aplikasi pesan instan biasa, dan dokumen mana yang harus melalui jalur komunikasi terenkripsi. Yang ketiga yaitu membudayakan prinsip zero trust dan saring sebelum sharing. Membangun pola pikir kehati-hatian di seluruh level jabatan. Setiap pegawai harus dilatih untuk tidak mudah mempercayai tautan asing, selalu melakukan verifikasi ganda saat menerima instruksi transfer data, dan memastikan kebenaran sebuah informasi dari sumber primer sebelum mendistribusikannya ke publik. Baik, untuk slide selanjutnya mengenai kesimpulan dan saran. Untuk yang pertama, kesimpulan. Transformasi birokrasi menuju masyarakat 5.0 membutuhkan fondasi aparatur yang memiliki literasi digital komprehensif. Penguasaan digital skill yang memadai akan mempercepat penyelesaian tugas dan inovasi pelayanan. Sedangkan pemaham digital safety mutlak diperlukan untuk membentengi kerahasiaan instansi dari kejahatan cyber. Kendati demikian, seluruh kemampuan teknis tersebut akan kehilangan nilainya apabila tidak dipandu oleh etika profesi yang menjunjung tinggi pedoman perilaku berakhlak. Selanjutnya bagian saran, yaitu diharapkan setiap insan PNS secara proaktif memperluas kompetensi teknisnya, mulai dari dasar-dasar otomasi data hingga pengelolaan keamanan cyber. Di tingkat manajemen, instansi pemerintah didorong untuk terus memperbarui SOP pengelolaan teknologi yang adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus memfasilitasi program mentoring lintas generasi untuk membantu kesenjangan adopsi literasi digital di lingkungan kerja. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai kode etik PNS dalam literasi digital. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih.